Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alif Alapkori semuanya. Sebelum lanjut nonton video ini berikutnya, alangkah baiknya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang, subscribe, like, share and comment terlebih dahulu ya, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info video-video berikutnya. Lanjut tonton video ini sampai selesai, ngabuburit berbuka puasa di kampung adat Duku Garut. Kampung Duku itulah nama sebuah perkampungan yang sangat kental dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kampung ini berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat. Kehidupan yang ada di kampung ini sangatlah sederhana baik dalam segi bangunan rumah adat, pakaian, sampai bahasa dan perilaku tingkah pola masyarakatnya. Jika Anda akan berkunjung ke kampung ini kita perlu mengetahui pantangan-pantangan yang ada di kampung Duku, seperti antara laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh bicara ketika sedang makan, tidak boleh menyelonjorkan kaki ke arah utara, harus memakai baju polos, tidak boleh bercorak atau bergambar ketika berziarah, dan tidak boleh menggunakan peralatan elektronik. Ada kurang lebih 42 susun rumah yang terdapat di sini yang selalu mematuhi pantangan-pantangan tersebut. Pantangan laki-laki dan perempuan yang tidak boleh berdekatan adalah antara kaum Adam dan kaum Hawa yang bukan muhrimnya harus menjaga hijab ini, karena didasarkan sesuai dengan syariat Islam. Pantangan menyelonjorkan kaki ke arah utara ini dikarenakan di sebelah selatan kampung ini, terdapat sebuah makam ulama yang bernama Syekh Abdul Jalil, sang juru kunci yang juga pendiri kampung ini. Pantangan itu diberlakukan untuk menghormati Syekh Abdul Jalil. Selain makam Syekh Abdul Jalil di sana juga terdapat makam Hasan Hussein, makam Kuncen, dan TPU warga sekitar. Kampung Duku. Setiap hari Sabtu warga di sini selalu rutin berziarah ke makam Karomah dengan dipimpin oleh Sang Kuncen, juru kunci. Ada juga beberapa larangan saat melakukan ziarah. Di antaranya untuk kaum perempuan yang sedang haid, datang bulan, dilarang melakukan ziarah, tidak memakai perhiasan, juga tidak diperkenankan untuk memakai pakaian dalam. Hal ini dilakukan sebagai tanda kesederhanaan. Kesederhanaan ini sudah menjadi kebiasaan warga kampung. Makam Syekh Abdul Jalil. Selain itu di kampung ini juga tidak ada peralatan elektronik, bahkan saat malam hari datang, sebagai salah satu penerangan hanya menggunakan lampu cempor. Ada keunikan tersendiri untuk salat wajib 5 waktu di sini, yaitu panggilan untuk warga kampung dengan perantara sebuah beduk besar yang ada di Masjid Kampung Duku. Pukulan yang pertama beduk dipukul 1 kali, ini menandakan seluruh warga kampung bersiap-siap pergi ke masjid. Pukulan kedua beduk dipukul 2 kali menandakan jamaah sudah ada di dalam masjid, untuk melakukan salat sunnah. Dan pukulan terakhir beduk, ditabu 3 kali menandakan semua sudah siap untuk melaksanakan salat berjamaah. Bangunan masjid ini terbuat dari bambu dan beratapkan ijuk, alang-alang atau juga tepus, dan ini mirip seperti halnya rumah warga. Dan yang membedakan masjid dan rumah warga ialah ukuran masjid yang lebih besar dari rumah warga. Namun ada juga bangunan yang lebih besar dari masjid yaitu balai adat yang mana adalah kediaman Sang Kuncen, juru kunci. Tempat ini sekarang biasanya digunakan untuk anak-anak mengaji di siang hari setelah salat zuhur, ada juga toilet umum yang juga sederhana, terbuat dari bambu yang dirangkai dan memiliki beberapa pancuran. Di bawah toilet ini terdapat sebuah kolam ikan yang cukup besar. Ikan-ikan ini digunakan sebagai pengurai kotoran manusia yang dibuang langsung dari toilet ke kolam. Sikap sopan santun, ramah tamah, dan kesederhanaan dari warga kampung Duku, mencerminkan sikap budaya Sunda yang terkenal dengan ramah kepada sesama.
Para warga di kampung ini berusaha menyelaraskan kehidupan sosial dan budaya dengan perilaku menghormati alam. Dua hal inilah yang patut ditiru oleh masyarakat perkotaan. Namun tidak semua kebiasaan yang dilakukan warga kampung Dukuh dapat diterapkan. Mata pencaharian utama masyarakat kampung Dukuh adalah bertani. Model pertanian yang biasa dilakukan yaitu model pertanian lahan basah, sawah, dan pertanian lahan kering, huma atau berladang. Masyarakat kampung Dukuh dalam bertani pada lahan basah, sawah, biasanya menggunakan lahan yang terletak pada pinggir-pinggir sungai, dan lahan yang dapat digunakan untuk cara bertani ini cukup sedikit. Sedangkan untuk bertani pada lahan kering itu cukup luas, karena biasanya masyarakat adat kampung Dukuh akan membuka hutan untuk dijadikan lahan, untuk berladang, atau bertani. Karena lahan ini cukup luas, maka masyarakat biasanya banyak yang melakukan bertani, pada lahan kering, yaitu seperti ngehuma, berladang. Selain itu juga masyarakat kampung adat Dukuh, sering memanfaatkan hutan sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya dimanfaatkan untuk mengambil kayu bakar, mengambil bahan untuk membuat rumah. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Dukuh. Kampung Dukuh didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Jalil. Landasan budaya tersebut mempengaruhi dalam bangunan fisik serta adat istiadat masyarakat kampung Dukuh. Ia adalah seorang ulama yang diminta oleh Bupati Sumedang untuk menjadi penghulu atau kepala agama di Kesultanan Sumedang pada abad ke-17, di mana pada waktu itu Bupati Sumedang adalah Rangga Gempol II dan penunjukan Syekh Abdul Jalil tersebut atas dasar saran dari Raja Mataram. Pada waktu diminta menjadi penghulu atau kepala agama di Sumedang, Syekh Abdul Jalil mengajukan dua syarat. Yang pertama tidak boleh melanggar hukum syara, hukum agama, seperti membunuh, berzina, merampok dan sebagainya, dan yang kedua adalah bupati, pemimpin dan rakyatnya harus bersatu. Jika kedua syarat tersebut dilanggar, maka ia akan mengundurkan diri dari jabatan penghulu, kepala agama. 12 tahun kemudian terjadilah pembunuhan utusan dari kerajaan Banten. Pembunuhan itu diperintahkan oleh Rangga Gempol II karena Rangga Gempol menolak untuk tunduk ke kerajaan Banten, bukannya pada Mataram. Pada saat peristiwa itu terjadi, Syekh Abdul Jalil sedang berada di Mekah. Setelah mendengar berita itu dari wakilnya, ia merasa sedih karena telah terjadi pelanggaran terhadap hukum syara. Maka ia pun pergi meninggalkan Sumedang, dan menetap di Batuwangi, selama 3,5 tahun. Kemudian ia melanjutkan lagi perjalanannya ke selatan, dan tinggal di suatu daerah yang bernama Tonjong, selama setengah tahun. Di setiap tempat yang disinggahinya Syekh Abdul Jalil selalu bertafakur, memohon kepada Allah untuk mendapatkan tempat yang cocok untuk tinggal dan mengajarkan ilmu agamanya dengan tenang. Pada saat bertafakur, ia melihat sebuah sinar sebesar pohon aren atau kaung. Sinar itu bergerak menuju suatu tempat, diikuti oleh Syekh Abdul Jalil, dan sinar itu menghilang, di antara sungai Cimangke dan Cipasarangan. Ternyata tempat tersebut sudah ada penghuninya, yaitu Pakebon dan Nikebon, orang yang menunggui huma atau ladang, yang bernama Aki dan Nini Chandra Diwangsa. Setelah kedatangan Syekh Abdul Jalil, tempat tersebut diserahkan kepadanya oleh Aki dan Nini Chandra dan mereka pun pulang ke rumahnya. Sepeninggal Aki dan Nini Chandra, Syekh Abdul Jalil menetap di daerah tersebut dan menyebarkan pengetahuan agama yang ia miliki, sehingga terbentuklah kampung adat Dukuh, dan masih tetap berdiri sampai saat ini. Kalau dilihat dari sejarahnya, masyarakat adat Dukuh itu memiliki hak ulayat atau wilayah adat yang mempunyai batas sebagai berikut. Pada sebelah utara dibatasi oleh Gunung Ragas,
Haurduni istilah masyarakat lokalnya, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Kidul, pantai selatan, sebelah barat dibatasi oleh Sungai Cimangke, dan sebelah timur, dibatasi oleh Sungai Cipasarangan. Batas-batas ini kemudian secara administratif dijadikan batas Desa Cijambe, di mana sekitar tahun 1984, batas wilayah adat Duku, secara administratif dilakukan pemekaran menjadi dua desa, yaitu menjadi Desa Karangsari, dan Desa Cijambe. Kondisi ini masih bertahan sampai saat ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.